Politeknik Unggulan Kalimantan. Sejarah berdirinya Institusi Politeknik Unggulan Kalimantan berawal dari pemikiran dan keinginan pembina Yayasan Pucuk Merah yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah kejuruan unggulan Husada pada tahun 2011. Lalu, pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tentang izin pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai payung hukum pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Unggulan Kalimantan. Politeknik Unggulan Kalimantan memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi politeknik kesehatan yang berdaya saing dan unggul 10 besar di Indonesia pada tahun 2023. Dalam upaya untuk menggapainya, maka telah dicanangkan beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis kebutuhan stakeholder. Kedua, meningkatkan pelaksanaan penelitian inovatif dan tepat guna di bidang kesehatan. Ketiga, meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian. Keempat, meningkatkan mutu sumber daya dan mutu layanan yang berbasis tata kelola yang baik. 5. Mengembangkan kemitraan nasional dan internasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan lulusan. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan kewirausahaan lulusan.
Dalam upaya untuk menggapai masa depan yang lebih baik, maka diperlukan insan generasi penerus bangsa yang terdidik dengan pribadi yang unggul dan juga berdaya saing.
Politeknik Unggulan Kalimantan atau yang kerap disebut sebagai Polanka merupakan perguruan tinggi dengan bentuk pendidikan vokasional di jenjang diploma 3 dan terdiri dari 5 program studi. Yang pertama ialah program studi D3 Farmasi dengan visi untuk menjadi program studi D3 Farmasi yang berdaya saing dan unggul di Indonesia pada bidang pelayanan farmasi komunitas pada tahun 2023. Program studi D3 Farmasi memiliki laboratorium untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam skill pembuatan obat. Laboratorium di program studi farmasi terdiri dari Laboratorium Teknologi Farmasi dan Farmakognosi dan Fitokimia. Adapun aktivitas kegiatan laboratorium farmasi terdiri dari proses pembelajaran dan juga penelitian. Yang kedua adalah program studi D3 Fisioterapi dengan visi untuk menjadi program studi D3 Fisioterapi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang manual terapi pada tahun 2023. Dalam menunjang pembelajarannya, program studi D3 Fisioterapi memiliki fasilitas ruang laboratorium gimnasium yang memiliki berbagai macam alat olahraga dan terapi latihan. serta ruang laboratorium manual terapi dan elektroterapi yang memiliki alat-alat terapi elektro dan akting.
Selanjutnya ditambah dengan laboratorium kesehatan wanita dan pediatri yang memiliki bed khusus dan alat-alat yang digunakan untuk mata kuliah fisioterapi kesehatan wanita, serta berbagai macam alat-alat praktik yang khusus digunakan pada mata kuliah fisioterapi pediatri. Yang ketiga adalah program studi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan. Dengan visi menjadi program studi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan yang berdaya saing dan unggul dalam bidang analisis data pelayanan kesehatan pada tahun 2023. Program studi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan didukung oleh fasilitas laboratorium coding, di mana laboratorium coding adalah salah satu ruangan untuk melakukan proses pembelajaran praktikum tentang kodifikasi penyakit. Serta ruang laboratorium terpadu rekam medis yang merupakan lab unit kerja dan rekam medis serta informasi kesehatan yang diperuntukkan untuk mahasiswa dalam melakukan proses praktikum manajemen, rekam medis, dan simulasinya. Yang keempat adalah program studi D3 Analis Kesehatan. Dengan visi menjadi program studi penghasil tenaga ahli media analis kesehatan, berdaya saing dan unggul di bidang penyakit tropis yang disebabkan oleh parasit di Banua, Kalimantan pada tahun 2023. Tambah dengan laboratorium klinik terpadu yang dapat digunakan oleh Civitas Akademika meliputi pemeriksaan spesimen klinik serta sebagai wadah pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Sarana dan prasarana seperti laboratorium kimia terpadu merupakan salah satu standar laboratorium dalam penyelenggaraan perkuliahan program ahli teknologi laboratorium medis. Yang kelima adalah program studi D3 Teknik Elektromedik. Dengan visi menjadi program studi D3 Teknik Elektromedik yang berdaya saing dan unggul dalam bidang pemrograman sistem kontrol sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta menghasilkan lulusan mandiri yang berjiwa entrepreneurship di Kalimantan pada tahun 2023. Program studi teknik elektromedik memiliki laboratorium untuk mengasah keterampilan dan skill mahasiswa dalam hal membuat rangkaian sistem kontrol, instalasi, pengoperasian, maintenance, dan menganalisa kerusakan alat-alat elektromedik. Laboratorium tersebut terdiri dari Laboratorium Elektronika dan Instalasi Listrik Laboratorium Elektromedik yang merupakan tempat pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran praktikum. Politeknik Unggulan Kalimantan memiliki sekitar 34 ruangan umum untuk menunjang proses belajar mengajar yang didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak hanya fasilitas untuk belajar dan mengajar, Politeknik Unggulan Kalimantan juga memberikan ruang untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa serta lain-lainnya. Demikian tadi ialah profil dari Politeknik Unggulan Kalimantan. Polanka sukses!